الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin wal aminin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku, sahabat Senyum Sapa Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas tentang amaliyah Ramadan yang memiliki fadilah yang luar biasa bagi kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Ramadan merupakan Sayyidus Syuhur. Ramadan adalah penghulunya bulan. Ramadan Syahrul Mubarak. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ramadan Syahrut Tarbiyah. Ramadan adalah bulan yang akan menempa kita untuk menjadi pribadi-pribadi muslim yang lebih baik, yang ketika setelah Ramadan akan bertambah kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah banyak amal soleh kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan mudah-mudahan ketika kita mampu menjalankan segudang ibadah Ramadan dengan berbagai fadilahnya, maka insya Allah ketika akhir Ramadan nanti kita akan menjadi orang-orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa amalan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan ini, ya, untuk menunjukkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Sungguh saudaraku, sahabat Senyum Sapa Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Sehingga sangatlah sedih bagi kita ketika kita melewatkan momentum ini begitu saja. Rasulullah SAW pernah bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mendirikan qiyam Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Saudaraku, sahabat Senyum Sapa Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah kedua yang dapat kita laksanakan di bulan Ramadan adalah shaum Ramadan. Sungguh puasa Ramadan ini merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Puasa Ramadan yang hanya kita laksanakan 30 hari dalam 1 tahun. Maka begitu singkatnya puasa Ramadan ini yang Allah berikan kepada kita, maka harus kita laksanakan, maka harus kita jadikan suatu amalan prioritas melebihi pekerjaan-pekerjaan kita. Sungguh Rasulullah SAW pernah mengatakan, sumu tasihhu, berpuasalah kamu, maka kamu akan menjadi sehat. Maka hari ini sebenarnya puasa bukan hanya bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun puasa merupakan sarana bagi kita untuk
menyehatkan diri kita. Bagaimana puasa mampu meregenerasi sel-sel tubuh kita sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih sehat. Saudaraku, sahabat sapa Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah ketiga yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah dengan memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling rajin membaca Al-Qur'an. Namun di bulan Ramadan beliau meningkatkan intensitas membaca Al-Qur'annya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sebuah bacaan, namun beliau merupakan Al-Qur'an yang berjalan. Akhlak beliau semuanya terdapat di dalam Al-Qur'an. Maka hari ini mari kita jadikan Al-Qur'an sebagai the way of life, jalan kehidupan, jalan yang menuntun kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya orang-orang yang lancar membaca Al-Qur'an yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terbata-bata saja dalam membaca Al-Qur'an juga akan mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa yaqra'una al-Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'an, susah baginya untuk mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Maka dengan ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak lagi bersemangat dalam membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, kata Rasulullah, karena nanti di hari kiamat Al-Qur'an akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang gemar membacanya, bagi para sahabat-sahabatnya yang selalu mentadaburinya dan mengamalkannya. Maka jangan jadikan momentum ini menjadi sesuatu momentum yang terlewatkan begitu saja tanpa kita mampu mengoptimalkan waktu kita untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang berikutnya adalah bersedekah. Sungguh Rasulullah mengatakan, "Ma naqasat shadaqatu mimmal." Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta kita. Tidak ada satu orang pun yang mengamalkan sedekah itu yang jatuh miskin. Tidak ada. Maka oleh karenanya sedekah ini juga menjadi sebuah amalan prioritas bagi kita di bulan Ramadan. Di hadis yang lain Rasulullah pernah mengatakan, "As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu bahkan mampu menghapuskan keburukan seseorang sebagaimana air yang dapat memadamkan api. Oleh karenanya salah satu amalan Rasulullah SAW di bulan Ramadan adalah memberi makan orang-orang yang berbuka puasa. Kata Rasulullah SAW, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrih ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'a." Barang siapa yang memberi makan orang-orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasa orang tersebut. Subhanallah, sungguh banyak sekali amal ibadah di bulan Ramadan ini yang ketika kita benar-benar mengoptimalkannya, maka insya Allah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang luar biasa bagi kita. Maka sekali lagi saya mengajak sahabat Senyum Sapa Ramadan, mari kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, bagi bangsa kita. Karena belum ada jaminan di tahun yang akan datang kita akan kembali bertemu dengan Ramadan. Maka untuk memotivasi kita
mendapatkan ibadah yang maksimal. Maka jadikanlah Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir bagi kita. Maka mudah-mudahan akan muncul perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan muncul perasaan semangat dalam menjalankan ibadah Ramadan dengan berbagai macam fadilahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kultum singkat ini mampu memotivasi kita semua untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin menguatkan kualitas ibadah kita, semakin memperbanyak amal soleh kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, memberikan umur, dan memberikan kedekatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kelunakan hati kepada kita agar kita senantiasa mampu beribadah dengan semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.